Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H2 ingin melakukan wawancara ke peternak untuk memenuhi tugas praktikum sosial ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari Nur Habibi dan teman saya. Saya Muhammad Habib Mustafa. Saya Esa Valeoni Warisma. Saya Ahmad David Jatullah. Dan saya Paskalis Arya Wicaksono. Selamat menyaksikan. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan Mbak siapa? Oke, nama saya Fitriatun Nisa Zulisa, dipanggil Uun. Saya di sini sebagai dokter hewan, animal health. Ya. Mungkin saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Masih Bagaimana sih sistem kandang yang digunakan, misalnya seperti kandang baterai atau kandang postal? kalau di sini itu kandangnya ada dua, kandang DOC sama kandang layer. Kalau kandang DOC kita pakai sistem kandang postal yang diumbar. Kalau yang kandang layer kita pakai sistem kandang baterai. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira penyakit apa yang pernah atau sering terjangkit pada ternak unggas ini, Bu? Kalau yang pernah terjangkit, Iya. yang parah itu di sini pernah ada AI, avian influenza. Itu penyakitnya gimana tanda-tandanya? Itu kalau tanda-tandanya kan kalau dulu banget itu AI itu cuma ada AI H5. AI H5 itu kematian banyak. Oh, iya. Kematian banyak. Tapi kalau sekarang itu dia matinya nggak banyak, cuman 5 ekor dalam satu flock gitu ya. Dalam 1.000 ekor gitu cuma 5 ekor, 3 ekor gitu. Tapi turun telurnya itu drastis banget. Oke Mbak, tadi kan udah ditanya-tanya tentang sistem pemeliharaannya kan. Nah sekarang saya mau bertanya tentang aspek-aspek ekonominya. Nah itu kalau biasanya tuh di mana memasarkan telur-telurnya itu di mana? Kalau marketing telurnya kita ada beberapa agen. Terus yang coklat ini, yang bagus ini itu ada kirim ke Surabaya. Di Surabaya itu ada agen toko gitu ya. Itu 2 yang toko di daerah apa itu? Kenjeran. Kenjeran ya. Terus sama ada Hotel Fasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama masa produktif ayam petelur itu per ayam? Kalau produktif bisa di 100 minggu lebih ya. Kalau bicara produktif ya. Tapi kalau bicara masalah untung rugi, biasanya itu di umur 80 minggu, 90 minggu FCR itu membengkak. Jadi yang awalnya 2,3 bisa 3 sekian gitu FCR-nya. Jadi kalau misalkan 3 dikali harga pakan itu masih lebih tinggi dari harga harga kiloan telur, itu berarti rugi. Jadi kita harus afkir. Tantangan terbesar untuk usaha peternak itu menurut Mbaknya apa, Mbak? Tantangan terbesar pokoknya nggak COVID aja. Nggak COVID. COVID itu karena ngaruhnya ke hasilnya atau gimana? Ke harga. Oh, harga. Karena mungkin pendapatan mereka yang berkurang atau dialokasikan untuk hal yang lebih primer gitu ya. Akhirnya permintaan pasar itu menurun. Kalau permintaan pasar menurun kan berarti harga turun. Kalau COVID dulu itu sempat 14.000. Cara pemberian pakan ayam-ayam ini gimana sih, Mas? Ya kita kasih manual seperti pada umumnya seperti itu sih, tapi ya kita lihat cuaca juga, kita ngasih makannya itu di waktu siang itu pagi sama sore atau hanya sore aja, seperti itu sih. Berarti ini ya Mas, nggak
nggak selalu sama gitu. Ya kadang kita nggak selalu sama karena kan ya nyocokin cuaca juga sih. Baik Mas, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana Masnya mengelola dalam kesehatan ayam ini? Ya untuk kayak kesehatan itu kita kan kalau kesehatan kita ngeceknya kan dari kebersihan sama dari cuaca. Iya. Nah yaitu ya kebersihan ya kita mulai dari kebersihan kandang kayak sanitasinya, mulai dari airnya, terus dari pakannya. Ntar kita bisa kelihatan kok mulai dari mohon maaf warna kotorannya itu nanti kita bisa tahu oh ayam ini sedang apa terus gerak-geriknya pun kita juga tahu. Nah untuk penanganannya itu ya kita kasih vitamin, kita kasih obat lah. Biaya untuk pakan, vaksin, sama vitamin tiap bulannya kira-kira habis berapa tuh? Kalau pakan sih ini fluktuatif banget sih Mbak. Intinya untuk sehari itu kita habis di 230 sampai 250 kilo. Nah untuk per kilonya itu sekitar 6.300. Karena sementara saya belum hitung secara keseluruhan karena ini ayamnya kan juga pansi baru. Nah untuk perhitungannya kurang lebihnya itu seperti itu, 6.300 dikali 250 kilo untuk perharinya. Nah kalau untuk vaksin itu sebenarnya nggak terlalu kan, karena vaksin itu sekian bulan sekali. Kadang kita dapat rekomendasi dari pabrik. Bagaimana Masnya mengatur keuangan dalam usaha peternakan ini? Nah untuk keuangan saya pakai template sih Kak. Jadi kayak ada template sendiri, kita isi setiap hari pengeluaran pemasukan. Nah itu dan udah direkap tiap hari seperti itu. Nanti kita hitung, kita total lah istilahnya itu setiap 1 minggu sekali. Kalau 1 bulan sekali itu saya dulu pernah pakai 1 bulan sekali, itu masih ada missnya, jadi keuangannya itu kayak nggak sinkron. Ini Mas, ada tips and tricks buat kita para peternak pemula atau buat teman-teman yang mau beternak gitu nggak Mas? Satu, menurut saya itu kita harus cari bibitnya. Awalnya dari bibitnya. Jadi kalau bisa itu kita punya 2 tempat. Nah ini agak ribet sih. Maksudnya 2 tempat itu, satu untuk pembibitan pulet, satu untuk yang udah ada baterainya seperti ini. Jadi kalau sepengalaman saya itu untuk bibit itu sebenarnya enak kita itu buat sendiri, pulet sendiri. Karena kita tahu track recordnya seperti apa. Sekarang lokasi juga berpengaruh. Cukup sekian Mas, jadi makasih sudah menyempatkan waktu ya Mas. Terima kasih banyak. Peternakan Panji Layer Farm merupakan salah satu peternakan skala besar di Kabupaten Malang dengan total populasi sebesar 25.000 ekor dengan luas lahan 5 hektar. Peternakan ini dapat menghasilkan telur sebanyak 27.000 kilo telur per bulannya dengan total pendapatan bersih sebesar Rp161.431.439 per bulan. Peternakan Panji memiliki air purchase sebesar 1,9 yang menunjukkan bahwa peternakan ini memiliki pendapatan bersih sebesar 39% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan peternakan Panji layak untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Gagas Farm merupakan salah satu peternakan skala kecil di Kota Batu yang didirikan sejak tahun 2019. Peternakan ini memiliki populasi sebesar 2.100 ekor dengan luas lahan 500 meter persegi. Peternakan ini dapat menghasilkan telur sebanyak 3.750 kg telur per bulan dengan total pendapatan bersih sebesar Rp38.740.132 per bulan. Peternakan Gagas memiliki air purchase sebesar 1,78 yang menunjukkan bahwa peternakan ini memiliki pendapatan bersih sebesar 78% dari total pengeluaran, yang artinya peternakan ini juga layak untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.